Cerita ini bukan sekadar film horor. Kisah tentang boneka Annabelle benar-benar nyata dan telah tercatat dalam arsip investigasi paranormal selama puluhan tahun. Apa yang kamu dengar malam ini berasal dari kejadian sungguhan yang dialami manusia biasa yang akhirnya berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kisah ini bukan sekadar cerita film. Boneka ini benar-benar ada. Namanya Annabelle, sebuah boneka polos yang menyimpan kegelapan di dalam dirinya. Pada tahun 1970, seorang ibu membeli boneka kain lucu berwarna merah dan putih bernama Raggedy Ann dari toko antik. Ia memberikannya kepada putrinya, Donna, seorang mahasiswi keperawatan yang tinggal bersama temannya, Angie. Awalnya, boneka itu terlihat normal, tapi beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Boneka itu sering ditemukan berpindah tempat sendiri dari kursi ke tempat tidur, bahkan ke ruangan lain, tanpa seorang pun yang menyentuhnya. Kadang Donna meninggalkannya di kamar tertutup rapat, tapi ketika pulang, boneka itu sudah duduk di sofa ruang tamu seolah sedang menunggu. Beberapa kali, Donna dan Angie menemukan kertas perkamen berisi tulisan tangan anak kecil bertuliskan, "Help me, help Lou." Masalahnya, mereka tidak pernah menyimpan kertas seperti itu di rumah. Lalu suatu malam, teman mereka, Lou, bermimpi buruk tentang boneka itu mencekiknya di tempat tidur. Keesokan harinya, Lou terbangun dan melihat tanda cakaran panjang di dadanya seperti bekas kuku binatang. Bekas itu hilang dalam 2 hari, tapi rasa takutnya tidak pernah pergi. Ketakutan yang terus meningkat membuat mereka memanggil sepasang penyelidik paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Setelah melakukan investigasi, Lorraine, seorang cenayang, mengatakan bahwa boneka itu dirasuki oleh roh jahat, bukan oleh arwah anak kecil seperti yang mereka kira. Menurut Warren, roh tersebut berpura-pura menjadi anak kecil bernama Annabelle Higgins agar dipercaya, lalu mencoba merasuki tubuh manusia untuk menjadi wadahnya. Dengan upacara doa dan ritual pengusiran, boneka itu akhirnya dibawa oleh pasangan Warren ke rumah mereka di Connecticut. Setelah kejadian hampir celaka di mobil, Ed dan Lorraine Warren yakin boneka ini bukan sekadar benda terkutuk biasa. Mereka menaruh Annabelle di kotak kaca tebal yang dirancang khusus dan diberkati oleh seorang pastor Katolik. Kotak itu diletakkan di Occult Museum, ruang bawah tanah rumah mereka di Monroe, Connecticut, yang berisi ratusan benda hasil penyelidikan paranormal mereka. Di depan kotak kaca itu, tertulis peringatan besar dengan huruf tebal, "Warning, positively do not open." Namun meskipun dikurung, Annabelle tidak diam. Beberapa kali, pendeta yang datang memberkati museum merasa tenggorokannya dicekik saat mendekati kotak itu. Bahkan, seorang fotografer pernah mengaku melihat bayangan wajah perempuan muncul di kaca Annabelle, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Salah satu kisah paling terkenal terjadi pada tahun 1980-an. Sepasang muda-mudi datang ke museum dan menertawakan semua benda di sana. Sang pria mengetuk kaca Annabelle berkali-kali sambil berkata, "Kalau kau memang hidup, buktikan padaku." Lorraine Warren langsung marah dan mengusir mereka. Sebelum pergi, ia berkata dengan nada serius, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Hati-hati di jalan." Beberapa jam kemudian, pasangan itu mengalami kecelakaan motor tragis. Sang pria meninggal di tempat, sedangkan pacarnya selamat. Tapi ia bersumpah, sebelum tabrakan terjadi, ia melihat bayangan boneka di kaca spion. Sejak saat itu, Museum Warren menjadi tempat yang diselimuti aura aneh. Lorraine sering mengatakan, setiap kali ada orang mengejek atau tidak menghormati Annabelle, lampu di ruangan itu berkedip dan suhu menurun drastis. Beberapa pengunjung juga mengaku mendengar suara tawa kecil perempuan saat sendirian di ruangan itu. Yang lebih menyeramkan, boneka itu kadang berpindah posisi sendiri. Kadang kepala Annabelle menghadap ke arah berbeda, atau tangannya bergerak sedikit dari posisi semula. Ed Warren bahkan pernah memasang kamera keamanan di ruangan tersebut. Namun anehnya, setiap kali ada aktivitas aneh terjadi, rekaman video justru rusak total, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin direkam. Meski boneka itu dikurung, gangguan tetap terasa di rumah mereka. Lorraine sering mendengar langkah kaki kecil di malam hari, padahal tidak ada siapapun. Beberapa tamu melaporkan melihat bayangan anak kecil berlari di lorong, lalu menghilang di depan kotak kaca Annabelle. Ed percaya bahwa roh jahat dalam boneka itu belum benar-benar terikat sepenuhnya. Ia hanya tertidur, menunggu seseorang melakukan kesalahan, menyentuh, atau bahkan sekadar membuka kotak itu. Tahun 2020,
Publik dikejutkan oleh kabar mengejutkan, Annabelle kabur dari museum. Kabar itu menyebar cepat di internet, membuat jutaan orang panik. Meskipun pihak keluarga Warren membantah dan mengatakan bahwa boneka itu masih aman di tempatnya, banyak yang percaya bahwa roh di dalam Annabelle telah berpindah. Beberapa orang melaporkan melihat boneka serupa muncul di rumah mereka tanpa sebab. Ada yang mengaku mendengar ketukan 3 kali di jendela setelah menonton dokumenter Annabelle di malam hari. Entah Annabelle masih terkunci, atau kini sedang berkeliling, mencari rumah baru untuk ditinggali. Mungkin dia hanya menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk memanggilnya kembali. Jangan pernah menyebut namanya 3 kali di depan cermin. Karena kalau kamu mendengar suara langkah kecil di belakangmu, itu artinya dia sudah menemukanmu. Itulah akhir dari cerita ini. Kalau kamu merasa cerita ini menarik dan menyeramkan, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan tulis di kolom komentar cerita horor apa yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena masih banyak kisah nyata menyeramkan lain yang menunggu untuk dibuka.